Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang pria di Jember, Jawa Timur nekat menghabisi ayah kandung dan tetangganya sendiri secara membabi buta pada Selasa 10 Juni malam. Sebelum kejadian, pelaku bernama Imam Nur Hakiki tersebut sempat mengambil upah memetik buah jeruk di rumah korban. Aksi sadis pelaku langsung diketahui oleh warga setempat yang kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Selengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Imam Nawawi. Selamat siang, Imam. Ya, siang Siska dan juga Baik. Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Puskesmas Umbul Sari, di mana tempat istri tersangka dirawat setelah dianiaya oleh tersangka usai melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya dan juga tetangganya sendiri. Dan saat ini kondisi istrinya juga masih dalam kondisi kritis usai dianiaya oleh suaminya yang juga melakukan pembunuhan terhadap ayah kandung dan juga tetangganya sendiri. Dan untuk kronologi kejadian kasus pembunuhan ini terjadi saat itu pada hari Selasa malam sekira pukul 19.30, tersangka ini mendatangi kediaman tetangganya yang bernama Armanu untuk mengambil upah dari hasil petik jeruknya sebesar 150.000. Setelah melakukan pertemuan tersebut, setelah mengambil upah tersebut, tersangka kembali ke rumahnya, kemudian menemui tamunya yang telah bertemu. Setelah ngobrol dengan teman dan juga tamunya itu, tersangka kemudian mengambil celurit di rumahnya dan kemudian menghampiri korban bernama Armanu itu, kemudian langsung menghabisi korban di kediamannya tersebut. Dan setelah menghabisi korban dengan sebilah celurit, tersangka kemudian pulang, lalu dihadang oleh ayah kandungnya, dan tanpa basa-basi tersangka ini juga langsung melayangkan sabitan celurit kepada ayah kandungnya, dan saat itu pula juga menganiaya istrinya yang mencoba menghadang upaya tersangka saat menghabisi ayah kandungnya tersebut. Namun sang istri pun juga dianiaya oleh tersangka hingga akhirnya hal tersebut diketahui oleh pamannya. Akhirnya pamannya mencoba untuk melerai aksi penganiayaan tersebut, tetapi pamannya itu juga rupanya dihantam dengan senjata tajam hingga terluka di bagian uh, kepala dan juga telinganya. Dan untuk saat ini kondisi paman tersangka harus menjalani perawatan di rumah sakit Balung untuk mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka cukup serius di bagian kepala dan juga telinga. Sementara istri korban maksudnya istri tersangka mengalami luka lebam di bagian wajah dan saat ini masih menjalani perawatan di Puskesmas Umbul Sari. Untuk dua orang korban, yakni ayah kandung tersangka dan juga tetangganya itu mengalami luka di bagian kepala dan juga punggung. Bahkan untuk ayah tersangka sendiri, jarinya pun sempat terputus karena tebasan celurit yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Adapun dugaan atau motif kejadian tersebut diduga tersangka ini sakit hati terhadap tetangganya alias bosnya sendiri, yang kemudian menghabisi bosnya sendiri di rumah korban. Dan adapun hubungan korban dengan tetangganya itu sebenarnya adalah hubungan antara karyawan dengan majikan, karena tetangganya tersebut merupakan juragan jeruk yang memang sudah cukup lama mempekerjakan tersangka. Dan hal ini tapi masih belum diketahui motif sebenarnya, karena polisi juga perlu membawa tersangka untuk melakukan uh, cek kondisi psikologisnya, dan saat ini tersangka sendiri dibawa oleh polisi di Rumah Sakit Dr. Subandi. Adapun untuk uh,
ayah tersangka sendiri sebetulnya adalah seorang perangkat desa, dalam hari ini menjabat sebagai ketua RT, sehingga kejadian setelah dibunuh oleh putranya sendiri itu menjadi perhatian serius bagi kalangan perangkat desa, khususnya di desa Umbul Sari, karena posisinya yang cukup strategis untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu desa sebagai jabatannya sebagai seorang ketua RT. Mungkin hanya ini yang bisa kami laporkan. Saya Baik, kembalikan ke studio. baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Imam Nawawi. Selamat bertugas kembali. Sampai saat ini saksi yang diperiksa kurang lebih ada 3 orang, karena sebagian besar dari keluarga maupun para korban juga kondisinya masih dalam perawatan, sehingga sambil menunggu dari beberapa pihak yang saya sebutkan tadi, sementara kita periksa dari perangkat desa maupun para tetangga dari pelaku maupun korban. Kalau barang bukti apa aja ya? Barang bukti yang kami amankan dari TKP tentunya mungkin yang pertama 2 bilah sajam jenis sabit atau celurit. Yang selanjutnya juga ada beberapa baju maupun pakaian yang dikenakan oleh para korban. Untuk luka yang dialami korban yang meninggal dunia itu di bagian mana saja? Ada 2 korban meninggal dunia, yakni yang pertama dengan luka kurang lebih ada di sekitar bagian depan tubuhnya, dan juga ada beberapa luka bagian punggung. Kemudian korban yang satunya lagi yang orang tuanya ini juga ada beberapa luka di bagian kepala akibat benda tajam. Sampai saat ini kita belum bisa mendalami keterangan dari pelaku, karena juga dari pelaku saat ini masih kita amankan dan juga masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Subandi Jember. Pelaku sendiri nggak sempat upaya bunuh diri atau seperti Enggak, justru dari pelaku ini karena dia membabi buta ya, menyerang siapapun yang ada di hadapannya, termasuk keluarga, kemudian istri, ayahnya, kemudian pamannya, dan bahkan dari kami, dari petugas pada saat akan upaya pengamanan terhadap pelaku, kami pun mendapat perlawanan dari pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Untuk apa itu namanya, pelaku sendiri itu motifnya apa? Kita juga masih belum dalami, namun dugaan sementara dari keterangan saksi-saksi yang sudah kami periksa kemungkinan karena ada rasa sakit hati. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita akan lakukan pemeriksaan secara intensif ketika nanti kondisi dari para pihak yang sudah bisa kita minta keterangan tentunya sudah bisa kita lakukan pemeriksaan. Untuk korban ayahnya itu sebenarnya siapa beliau kalau di lingkungan masyarakat itu? Kalau dari keterangan perangkat desa setempat, ayah korban ini juga merupakan salah satu unsur perangkat desa, yakni ketua RT. Oh, ketua RT. Ya, jadi ayah korban ini juga salah satu tokoh yang memiliki peran ketokohan di masyarakat, dan juga dalam struktur pemerintahan desa beliau adalah ketua RT. Kasus pembunuhan terhadap 2 orang di desa Umbul Sari, Jember, Jawa Timur menggegerkan warga pada Selasa 10 Juni. Pelaku yakni Iman Nur Hakiki nekat menghabisi ayah kandungnya Imam Syafi'i dan tetangganya Armanu secara sadis. Kapolsek Umbul Sari AKP Dian Eko Timoryono mengungkapkan pelaku menebaskan celurit ke tubuh 2 korban hingga bersimbah darah. Akibatnya korban Armanu tewas di lokasi, sedangkan Imam Syafi'i meninggal saat dibawa ke Puskesmas Umbul Sari. Saat peristiwa terjadi, Iman sempat dihalangi oleh sang istri, yakni Farida yang tengah hamil 8 bulan serta pamannya Sanimin. Namun pelaku juga menganiaya kedua korban hingga mengalami kritis di rumah sakit. Sebelum melakukan aksi pembunuhan, pelaku sempat mengambil upah bayaran memetik buah jeruk di rumah korban Armanu sebesar Rp150.000. Adapun Armanu sendiri merupakan bos dari pelaku. Sejauh ini belum diketahui motif pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Pelaku kini sudah ditangkap dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Jember. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.